Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang media sosial, yang mana materi ini merupakan mata kuliah dari transformasi digital yang dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Heri Nurdianto Eskom. Sebelum kita memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sekar Suci Pramesti dengan NIM 228113340058, dan kepada rekan-rekan saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Saya Ibu Dela Sari dengan NIM 22811334042. Nama saya Lutfian Ramadhanu dengan NIM 22811334055. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan memulai sesi pertama, materi pertama. Silahkan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian dari media sosial. Media sosial sendiri merupakan sebuah media yang terkoneksi dengan internet sehingga dapat dengan mudah memunculkan koneksi antar satu sama lain secara virtual. Adrian Copeland dan Michael Hanlon mendefinisikan media sosial sebagai sebuah aplikasi berbasis internet yang dibuat dengan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Nah, selanjutnya ada perbedaan media tradisional dengan media sosial. Yang pertama, media tradisional berfokus pada berita, sementara media sosial adalah tempat untuk berinteraksi tanpa batasan berita. Yang kedua, media tradisional dikontrol oleh editor dengan model one to many, sementara media sosial memungkinkan banyak orang membuat dan berbagi konten. Yang ketiga, media tradisional memiliki interaksi terbatas, sedangkan media sosial memungkinkan komentar dan interaksi real time. Yang keempat, media tradisional lambat dalam menyebarkan informasi, sementara media sosial memberikan akses instan. Yang kelima, media tradisional terbatas pada satu format, sedangkan media sosial memungkinkan konvergensi berbagai jenis konten. Yang keenam, media tradisional memiliki jangkauan terbatas, sedangkan media sosial bisa menghubungkan miliaran orang. Yang terakhir, media tradisional membutuhkan biaya mahal, sementara media sosial memungkinkan publikasi konten secara gratis. Selanjutnya ada karakteristik media sosial. Yang pertama, situs web harus menyediakan ruang web gratis. Yang kedua, pengguna diberi alamat web yang unik sebagai identitas. Yang ketiga, profil meminta detail pribadi untuk menghubungkan antar individu. Yang keempat, interaksi dengan teman didorong melalui pembaruan data. Yang kelima, konten dapat diunggah secara real time dengan postingan terbaru yang ditampilkan terlebih dahulu. Yang keenam, pengguna dapat mengomentari postingan satu sama lain atau postingan teman. Yang terakhir yaitu setiap postingan dilengkapi dengan penanda waktu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri media sosial. Yang pertama, pesan yang dipublikasikan dapat diakses oleh banyak orang. Yang kedua, informasi dapat tersampaikan tanpa hambatan. Yang ketiga, isi konten bisa diserap secara langsung secara online atau dijadwalkan. Yang keempat, pengguna media sosial memiliki peran sebagai pencipta dan pelaku yang memungkinkan mereka untuk mengaktualisasikan diri. Yang kelima, media sosial memiliki beragam fungsi seperti identitas, interaksi, berbagi, keberadaan, hubungan, reputasi, dan kelompok. Selanjutnya, kelebihan media sosial. Yang pertama, menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia secara instan. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi mudah dan instan tanpa memerlukan media tradisional seperti telepon, rumah, atau surat. Yang ketiga, memungkinkan akses informasi dan berita real time tanpa harus menunggu jadwal tertentu di TV atau surat kabar. Yang keempat, menyediakan hiburan dan kesenangan umum. Dan di sini ada juga kekurangan media sosial. Yang pertama, kebanjiran informasi dari banyak pengguna yang dapat menghasilkan konten yang tidak diminati. Yang kedua, masalah privasi yang meningkat, di mana informasi yang dibagikan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, potensi cyberbullying yang dapat menyebabkan tekanan, kecemasan, dan depresi pada korban.
Yang terakhir, pemanfaatan media sosial untuk mempengaruhi opini publik dengan informasi yang tidak akurat atau direkayasa, serta penyebaran berita palsu yang berdampak negatif pada pengguna. Oke, di sini ada macam-macam jejaring sosial atau sosial media. Nomor satu, aplikasi berbagi jejaring sosial itu ada Facebook, Instagram, X atau Twitter, TikTok, WhatsApp, dan Google Plus. Yang kedua ada aplikasi berbagi jejaring profesional, ada ResearchGate, Scribe, LinkedIn, dan SlideShare. Berikutnya ada manfaat dari penggunaan sosial media. Nomor satu, bertemu dengan orang baru di seluruh dunia. Itu bisa dengan mudah dan sangat efisien. Lalu yang kedua ada jejaring sosial ini bahkan lebih mudah digunakan sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk terhubung melalui aplikasi versi seluler. Yang ketiga, memungkinkan pengguna membuat grup yang memungkinkan orang yang berpikiran sama untuk berbagi minat dan hobi mereka. Yang keempat, membantu pengusaha dalam membangun merek secara online. Yang terakhir, membantu bisnis menjangkau pelanggan potensial mereka dengan mudah. Oke, presentasi kami sudah sampai pada sesi terakhir dan beberapa materi sudah kami sampaikan dengan seluruhnya. Lalu yang terakhir adalah pembacaan kesimpulan. Jadi dari pemaparan materi kami dapat disimpulkan bahwa media sosial ini merupakan platform atau saluran komunikasi online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara virtual. Contoh media sosial termasuk Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan masih banyak lagi. Dan media sosial ini telah mengubah cara berinteraksi, berbagi konten dibandingkan media tradisional. Dengan perbedaan utama dalam fokus pembuatan konten, interaktivitas, kecepatan, dan jangkauan, karakteristik media sosial mencangkup penyediaan ruang web gratis, alamat web unik, profil pribadi, dan unggahan konten real-time. Namun, media sosial juga memiliki kekurangan seperti kebanjiran informasi dan masalah privasi. Meskipun demikian, media sosial menjadi penting dalam kehidupan modern, membentuk cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Cukupkan sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.